Apakah ini yang namanya memakan muntahan sendiri? Dia tidak sehebat kata-katanya, dia tidak sehebat omongannya, dia tidak sehebat gaya-gayanya. Pukul meja, siap di penjara. Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan, bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Kalian pikir Rasmani takut? Nah, kalau Adrian Boyo masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Al-Firdin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44-W2T-W.HM.1.1.1 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution SH, dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama saudara Rasman Arif Nasution, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Saya menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHM, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan insya Allah seluruhnya akan kami taati, termasuk proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari. Apakah ini yang namanya memakan muntahan sendiri, bukan menjilat ludah sendiri? Enggak, ini bukan meludah lagi. Meludah kan kecil dikit dan hanya bisa dilihat ludahnya itu oleh orang yang dekat. Tapi ini muntah, dari jauh pun orang akan tahu, akan melihat bahwa dia muntah. Inilah yang disampaikan oleh Rasman selama ini. Dia sangat garang, ya. Dia pukul meja, dia bentak hakim, dia dengan gerombolannya, dengan kawan-kawannya mau menggeruduk kantor Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Dia datang juga ke KY mau melaporkan, dia datang ke DPR mau melaporkan juga, meminta dukungan atas apa yang dia lakukan, ya. Nyatanya tak satu pun, ya, tak satu pun yang menerima dia, yang menerima argumennya, yang menerima sikap dan perbuatannya. Bahkan rakyat sudah tahu perbuatan itu benar atau salah, ya. Hingga terakhir ada keputusan pernyataan sikap dari MA, pernyataan sikap dari Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi Banten, pernyataan sikap dari organisasi-organisasi yang menaungi Rasman dan pengacaranya ya. Nah, kalau Firdaus dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia,
kalau si Rasman ditegur dan disuruh minta maaf. Kalau Mahkamah Agung mengatakan melarang Rasman beracara. Nah, kalau Pengadilan Tinggi Ambon membekukan berita acara sumpahnya dia. Kalau tidak salah, berita acara sumpah inilah menjadi dasar bagi organisasi untuk menjadikan dia pengacara. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya yang salah ya. Oke. Nah, karena saya juga kurang paham masalah itu, mana urutannya. Tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh Rasman ini, dia berakhir minta maaf kepada MA, kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri, kepada hakim yang memimpin persidangan dia. Di sini apa yang dia lakukan? Apakah dia melakukan itu dengan tulus? Ya, dialah yang tahu. Tapi yang pasti dia melakukan itu karena dia sudah ditegur dan tidak ada yang mendukung perbuatannya. Dia tidak sehebat kata-katanya, dia tidak sehebat omongannya, dia tidak sehebat gaya-gayanya. Pukul meja, siap di penjara. Dia ternyata tidak begitu. Dia hanya gertak sambal doang. Dia hanya gertak sambal doang. Dan dia meminta maaf. Kenapa dia meminta maaf? Karena dia hanya bisa hidup dari situ. Dia hanya bisa hidup dari situ, dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Jadi saya rasa apakah juga permintaan maafnya ini akan mengakhiri proses hukum terhadap dia, karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah melaporkan dia 3 pasal. Pasal 335, pasal 207, pasal 217 KUHP. Semua tentang perilaku membuat keonaran atau memaksakan kehendak. Apakah juga hakim yang mengadili menerima permintaan maaf dia? Kan tergantung di situ juga. Apakah MA menerima permintaan maaf dia? Apakah Pengadilan Tinggi Ambon akan mencairkan, karena kan dibekukan, mencairkan berita acara sumpahnya? Kalau semua itu dilakukan, berarti tak satu pun, ya, bukan mau memprovokasi, berarti tak satu pun yang mempunyai atau yang memegang komitmen, ya, yang memegang komitmen karena sebuah kata maaf yang dalam tanda petik keterpaksaan, sehingga apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, apa yang dilakukan oleh MA, apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpatahkan dengan kata maaf yang dalam tanda petik terpaksakan itu. Kalau saya menilai bukan dari kata maafnya, tapi dari sikap dia di pengadilan, dari sikap dia di depan para wartawan, dari sikap dia saat mengadakan konferensi pers sampai gebrak-gebrak meja, dia tidak takut di penjara, dia tidak takut apapun, ya. Bahkan dia juga menghampiri, menyambangin Komisi Yudisial DPR RI untuk apa? Untuk membenarkan apa yang dia lakukan itu. Tetapi nyatanya tak satu pun yang mendukung. Jadi sekarang apa dan bagaimana tindakan dari penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA, terhadap pernyataan maaf dari Rasman Arief Nasution ini? Apakah pernyataan maaf itu akan diterima begitu saja dan menggugurkan semua perbuatan-perbuatan dia itu? Kalau itu dilakukan, ya, kalau itu dilakukan, menurut saya negara ini tidak ada orang yang menjalani hukuman di penjara. Baiklah kita melakukan sesuatu yang brutal dalam tanda petik, diakhiri dengan kata maaf, maka dia terbebas. Saya bukan memprovokasi, tapi apa yang dia lakukan itu sudah mencemari pengadilan, sudah mencemari penegak hukum di negara ini. Semoga para penegak hukum bisa melihat dengan cermat, bisa memahami permintaan maaf ini karena apa? Kita semua memang senang ada orang
meminta maaf. Tapi dalam hal ini dengan meminta maaf, dia telah mengakui dia telah berbuat salah, dan perbuatan salah itu dia harus terima ganjarannya juga. Salam keadilan, hormat kepada pengadilan.